semuanya. Harapan kita boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Eva, dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Inilah video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tematik secara keseluruhan. Kalau di video sebelumnya, Teacher Eva buat hanya pembahasan tentang pecahan atau pelajaran tentang matematika. Khusus untuk hari ini, kita akan bahas tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oke, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang fabel ya? Ayo coba, siapa yang masih ingat apa itu fabel? Jangan-jangan sudah lupa lagi apa itu fabel. Siapa yang masih ingat? Coba Teacher Eva kasih waktu 1 detik nih untuk mengingat apa sih itu fabel. Ada yang bisa bantu teacher? Apa itu fabel? Iya, fabel itu adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Oke, di pembelajaran hari ini kita akan belajar menemukan kata sapaan di dalam fabel. Wow, apa itu kata sapaan ya? Apa sih itu kata sapaan? Oke, ada yang tahu apa itu kata sapaan? Kamu sering kalau ketemu teacher, ayo kalau ketemu sama teachernya harus disapa ya. Kalau ketemu sama temannya harus disapa ya. Nah, kamu tahu nggak apa itu kata sapaan? Ayo coba-coba pikir. Nah, kamu pasti masing-masing punya jawaban sendiri ya. Kita satukan dulu pendapat kita samakan dulu pendapat kita. Apa sih sebenarnya kata sapaan? Kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Jadi ketika kamu menegur seseorang, itu masuk dalam kata sapaan. Yang bagaimana, teacher? Oke, di sini teacher akan tunjukkan contohnya. Apa sih contohnya? Yang pertama ada nama diri. Nama diri itu nama kita ya, nama orang yang kita ajak berbicara. Di situ ada contohnya nih, Teacher Eva buat beberapa nama ya. Ada Riren, ada Immanuel, ada Elisa. Terus yang bagaimana lagi teacher contoh kata sapaan itu? Sebutan seseorang, misalkan tuan, nona, nyonya, dan lain-lainnya. Ada juga satu lagi, panggilan dalam keluarga. Pasti kalau misalkan kamu pulang sekolah nih, kamu begitu masuk rumah, pasti biasanya bilang apa? Shalom, terus langsung apa? Halo ma, halo papa. Seperti itu termasuk dalam contoh panggilan dalam keluarga. Sampai sini bisa anak-anak teacher? Oke, kita langsung saja. Teacher mau ajak kamu untuk berpikir. Ayo berlatih, ya. Sudah siap? Oke, perintahnya adalah lingkari kata sapaan. Lingkarilah kata sapaan pada kalimat di bawah ini. Ayo, kamu baca kalimatnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Hei sapi, kamu telah menginjak kakiku, ucap Koko. Menurut kamu, yang mana kata sapaan yang ada di kalimat tersebut? Oke, 1, 2, 3. Waktunya habis. Pegang jawabannya masing-masing ya. Kita cek sama-sama yang mana sih yang merupakan kata sapaan? Ya, sapi. Kata sapaan yang ada di kalimat ini adalah sapi. Oke, bisa sampai sini untuk kata sapaan? Yes, good job. Nah, untuk dalam kelas, kamu pasti punya banyak teman yang berbeda-beda agama, mungkin berbeda-beda suku, banyak ya, terkhususnya di kelas Tumak 1 nih, atau Tumak 2, atau Tumak 3, atau kelas-kelas lain. Pasti kamu punya teman-teman yang berbeda suku dengan kamu. Dan setiap temanmu itu, kamu punya kata sapaan sendiri. Nah, hari ini, Teacher Eva juga mau kasih contoh. Di kelas, misalkan di kelas Tumak 1 itu terdiri dari banyak suku, misalkan nih. Oke. Kok
Apa sih itu Teacher Eva? Kok langsung ke menentukan pecahan berdasarkan gambar sekelompok objek? Iya, berdasarkan cerita Teacher Eva tadi. Nah, misalkan nih, di kelas Makwan, ada anak namanya Kenjo. Oke, siswa di kelas Kenjo berasal dari berbagai suku bangsa. Ibu guru membentuk 2 kelompok siswa yang terdiri atas 6 siswa dalam setiap kelompok. Ada 3 orang anak dari suku Jawa nih di kelompok si Kenjo. Terus ada 2 anak dari suku Batak di kelompok Rian. Ingat, tadi ibu guru membentuk 2 kelompok siswa. Berarti yang pertama ada kelompok Kenjo, ada kelompok Rian. Nah, sekarang kamu diminta untuk menggambarkan pecahan dari banyak anak yang dari suku Jawa di dalam kelompok si Kenjo. Itu untuk apa Teacher Eva? Nah, tadi Teacher Eva sudah tunjukkan slide menentukan pecahan berdasarkan gambar sekelompok objek ya. Dari kata sapaan tadi kamu sudah diajarkan untuk saling menghormati meskipun berbeda suku, berbeda latar belakang, harus saling menghormati. Bahkan dalam menyapa temannya juga harus bersikap sopan. Nah, seperti itu juga di Makwan, anak-anaknya juga sopan-sopan. Maktu, Maktris, semua anak-anak basic itu good job, sopan-sopan ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Bagaimana sih teacher cara menggambarkan pecahannya? Oke, saya tunjukkan slide-nya ya. Coba lihat, di sini ada 6 anak. Tadi satu kelompok katanya 6 anak nih. Kemudian kita mau membuat kelompok Kenjo dulu. Kelompok pertama ya, kelompok si Kenjo. Oke, katanya satu kelompok itu terdiri dari 6 orang anak. Dan kelompok si Kenjo katanya ada 3 orang anak yang berasal dari suku Jawa. Berarti kamu harus melingkari setiap 3 anak di dalam kelompok Kenjo. Caranya bagaimana? Ingat, satu kelompok atau satu bagian isinya 3 anak. Kenapa? Karena katanya yang suku Jawa ada 3 orang. Berarti kamu lingkari dulu yang 3 orang ini. Oke, kelihatan ya? Nah, setelah kamu lingkari, berarti terbentuk 2 bagian atau 2 kelompok di dalam kelompok si Kenjo. Nah, satu kelompok isinya berapa? Isinya ada 3 anak. Dari sini kita bisa lihat bahwa 1/2 bagian dari seluruh anak di kelompok Kenjo itu adalah dari suku Jawa. Bagaimana cara menentukannya? Jangan lupa di video sebelumnya teacher sudah ajarkan kamu tentang pembilang dan penyebut. Yang ditanya adalah kelompok anak yang dari suku Jawa. Coba lihat, kelompok anak dari suku Jawa itu adalah 1 bagian, berarti menjadi pembilang, dan jumlah bagian keseluruhan adalah 2. Oke, sampai sini bisa anak-anak teacher? Berarti dari sini kamu bisa lihat bahwa banyak pecahan dari kelompok anak yang berasal dari suku Jawa di kelompok Kenjo adalah 1/2. Nah, jadi kalau seandainya nanti kamu ketemu dengan latihan atau kamu bertemu dengan soal atau pemecahan atau masalah di mana misalkan ada gambar, terus kamu disuruh untuk melingkari atau mewarnai sesuai dengan pecahan yang diminta. Ingat, tipsnya pertama kamu harus lihat dulu penyebutnya. Misalkan penyebutnya 2 teacher, berarti kamu harus bagi gambar itu seluruhnya menjadi 2 bagian. Setiap bagian, setiap kelompok isinya harus sama. Oke, good job. Kemudian lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya 1, berarti yang kamu warnai adalah 1 bagian dari keseluruhannya. Sudah bisa anak-anak teacher? Oke, nah tugas kamu sekarang, coba kamu cari sendiri bagaimana pecahan dari kelompok Rian. Tadi ada ya, dari kelompok Rian 2 anak dari suku Batak.
Itu tugas kamu. Oke, demikian video pembelajaran singkat dari Teacher Eva. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia.